เราถูกกระทำมาทั้งชีวิต พวกมันเป็นใครไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปดูดิบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกกระทำDi awal film, kita diperlihatkan orang-orang yang telah diberikan penghakiman oleh Nano. Lalu, apa yang akan terjadi jika Nano sebagai orang yang memberikan penghakiman itu sendiri yang diadili? Nano pun terbangun dari mimpinya. Di sebuah gedung sekolah, Nano memperhatikan papan pengumuman. Dan sambil tersenyum, mata Nano tertuju kepada nama Junko Jiraiya Wyatt, peraih medali emas Olimpiade Biologi. Target Nano kali ini adalah seorang siswi bernama Junko. Dan di sini kita juga tahu ternyata luka di leher Nano dari episode sebelumnya masih belum pulih. Nano lalu menghampiri dan memperkenalkan dirinya kepada Junko. Nano memuji Junko yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Biologi, tapi di sini Junko terlihat tak terlalu senang dengan pujian itu karena dirinya tak bisa bermain seperti anak-anak lainnya. Nano lalu bertanya tentang keadaan kaki Junko. Karena kebingungan dengan pertanyaan Nano, Junko tak sengaja melukai tangannya. Melihat itu, Junko langsung dibawa ke ruang UKS oleh teman-temannya. Di sini, teman-teman Junko menjelaskan kepada Nano kalau Junko mengidap penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana jika kita berdarah, maka pendarahannya tidak akan berhenti. Dan penyakit ini belum ada obatnya. Oleh karena itu, teman-teman Junko juga menyuruh Nano untuk menyumbang di kitabisa.com yang dibuat oleh ibu Junko. Nano lalu memperhatikan setiap orang yang menyumbang dengan komentar pamrih. Dan Nano semakin tersenyum licik saat melihat semua uang itu masuk ke rekening ibu Junko atas nama Wan Jiraiya Wyatt. Nano lalu menghampiri Junko yang sedang berada di taman dengan seorang ibu-ibu. Betapa kagetnya Nano, wajah ibu tersebut mirip dengan wajah wanita di mimpi Nano di awal film tadi. Ya, wanita itu adalah Ibu Wan. Dia adalah ibu kandung dari Junko dan juga merupakan guru di ruang UKS sekolah Junko. Sambil tersenyum, Ibu Wan lalu menyapa Nano yang merupakan murid baru di kelas Junko. Di sini Nano menanyakan tentang kondisi Junko. Ibu Wan menjelaskan tentang kondisi Junko yang sudah begini sejak lahir. Lalu Nano terlihat heran saat melihat cairan yang disuntikkan oleh Ibu Wan kepada Junko. Nano lalu berkata merasa kasihan, tapi bukan kepada Junko melainkan kepada Ibu Wan yang harus selalu merawat Junko. Ibu Wan pun menjawab kalau ia ikhlas melakukan semuanya demi kesehatan Junko. Bel pun berbunyi, Ibu Wan dan Junko lalu pergi ke kelas meninggalkan Nano. Nano lalu tersenyum menyeramkan sambil memperhatikan botol cairan yang disuntikkan oleh Ibu Wan kepada Junko. Scene berganti. Saat makan malam di rumahnya bersama Junko, ada seseorang yang mengantarkan karung ke rumah Ibu Wan. Selesai makan, Ibu Wan menyuntikkan lagi cairan itu ke Junko, lalu mengantarkan Junko untuk tidur ke kamarnya. Karung tadi ternyata berisi garam. Kemudian terlihat Ibu Wan memasukkan garam tersebut ke dalam sebuah box. Sementara itu, Junko pun tersenyum di kamarnya sambil memperhatikan dinding dan menyalakan kotak musik. Dengan iringan musik itu, scene ini entah mengapa terlihat sangat menyeramkan. Karena di kamar Junko, terlihat juga patung-patung tengkorak dan organ tubuh manusia. Esok paginya di ruang UKS, Ibu Wan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Nano. Di sini Nano mengatakan kalau dia pindah sekolah untuk bertemu dengan Ibu Supatra yang sama sekali belum dia lihat. Ibu Wan pun menjelaskan kalau guru Supatra telah menghilang sejak semester lalu tanpa ada kabar darinya sedikit pun. Lalu Nano juga menanyakan keberadaan guru-guru lainnya yang tiba-tiba menghilang dari sekolah itu. Nano lalu menyindir apakah mereka pergi ke tempat yang lembab dan asin. Ibu Wan pun terlihat kaget dan marah. Nano lalu menunjukkan botol cairan obat Junko yang ternyata telah dia selidiki itu bukanlah obat untuk hemofilia. Sambil tersenyum, psikopat Nano lalu pergi sambil mengatakan kalau semua kejadian ini sangatlah aneh. Saat Ibu Wan termenung, ada seorang murid yang mengantarkan Junko ke ruang UKS.
karena Junko terjatuh dari kamar mandi. Ibu Wan pun merawat Junko sambil membelai-belai kepalanya. Lalu tiba-tiba, Ibu Wan mendapat pesan dari Nano. Apakah kau menyuntikkan sesuatu pada Junko untuk membuatnya lemah? Di sini terlihat ternyata Ibu Wan menggunakan garam yang banyak tadi untuk mengawetkan mayat-mayat yang berada di rumahnya. Nano menuduh Ibu Wan membunuh semua orang yang mengetahui kelakuannya dan mengancam akan menyebarkan hal itu ke internet. Sementara itu, Yuri pun datang menghampiri Nano. Di sini Yuri berkata kalau dia lagi-lagi kecewa dengan Nano. Kalau jadi Nano, Yuri akan membunuh Ibu Wan. Bukankah Ibu Wan adalah wanita di dalam mimpi Nano? Darah Nano mengalir di dalam pembuluh darah Yuri. Oleh karena itu, mereka berdua terhubung dan Yuri mengetahui semuanya. Nano terlihat percaya diri kalau mimpi itu tak akan pernah terjadi. Lalu tiba-tiba, Nano mendapat pesan dari Ibu Wan yang mengajak Nano untuk berbicara. Begitu bertemu, Nano mengkonfrontasi Ibu Wan. Semudah itukah mendapatkan uang dari simpati orang? Ibu Wan harus menyakiti putrinya sendiri dan menipu orang hanya demi uang. Ibu Wan lalu menyerang Nano dengan mencoba menyuntikkan cairan itu ke Nano. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Nano. Saat Nano akan mengunggah video itu ke internet, Ibu Wan menghentikan Nano dengan mengatakan kalau dia melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Uang itu dia gunakan untuk keluarga korban. Ibu Wan lalu menjelaskan semuanya. Kalau Junko itu adalah monster. Junko yang terlahir cacat sering mendapat bulian dari teman-temannya. Bahkan guru-guru pun tidak peduli dengan Junko dan mengatakan Junko adalah beban di dunia ini. Karena itu, dia membenci teman-temannya dan gurunya. Karena itu Junko meminta กับสิ่งที่เขาชอบ Begitu bisa berjalan, Junko membalas dendam dengan membunuh teman-teman dan gurunya. Dan bahkan mengambil organ-organ dalam tubuh orang yang dia bunuh. Junko sampai tersenyum selfie di depan mayat gurunya. Lalu, Ibu Wan membuat semua itu seperti para korban menghilang. Demi melindungi Junko dan orang lain, Ibu Wan memberinya suntikan agar Junko tetap lemah. Namun Nano berkata itu tidak bisa dijadikan pembenaran atas semua tindakannya. Lalu tiba-tiba, Yuri datang membawa Junko dan menghasut Junko karena ibunya sendiri telah meracuninya. Di sini kita tahu Yuri telah lama berteman dengan Junko. Dan ternyata Yuri lah yang penghasut Junko untuk membalas dendam kepada teman-temannya yang membuli dan guru yang menganggap Junko beban. Ibu Wan lalu mengatakan sengaja membuatnya lemah demi melindungi Junko. Dan itulah yang terbaik, tapi Junko tetap kekeh yang terbaik baginya adalah membunuh. Ternyata Yuri sudah lama mengganti cairan itu dengan vitamin. Selama ini Junko hanya pura-pura lemah di depan ibunya. Bahkan Yuri memberikan pisau dan menghasut Junko untuk membunuh ibunya yang telah menganggap dia monster. Junko pun berdiri dan mencabik-cabik Ibu Wan. Nano hanya diam sambil menunjukkan wajah datarnya. Yuri malah bacot, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan dia membunuh ibunya sendiri sambil memperhatikan Junko dan ibunya yang sedang bertarung? Nano pun menahan marah berkata kepada Yuri, jika kau tahu Junko pembunuhnya, kenapa kau membantunya? Bukankah kau biasanya menghukum penjahat? Seperti aku, hanya cara kita yang berbeda, ungkap Nano. Yuri lalu menjawab kalau Junko telah menjadi korban selama hidupnya sama seperti Yuri. Nano pun menghela nafas dan berkata sulit untuk melihat orang seperti Yuri dan Junko adalah korban. Sementara itu, Ibu Wan tetap berusaha menenangkan Junko dan berkata kalau dia sangat menyayanginya. Junko terlihat mulai luluh, tapi ternyata Junko hanya pura-pura dan malah mencekik Ibu Wan. Sambil menangis, Ibu Wan mengenang semua kenangannya dengan Junko. Melihat itu, Nano pun terlihat sedih dan hampir menangis. Begitu Junko merebut pisau dan akan menusuk Ibu Wan, tiba-tiba Nano menghentikan Junko dengan menggenggam pisau itu dan membuat tangan Nano berdarah. Yuri pun kaget melihat Nano, tapi setelah itu Yuri malah mengeluarkan tertawa psikopatnya. Betapa membagongkannya, cuk.
Nano yang menolong Ibuan, Ibuan malah mengambil pisau itu dan membunuh Nano dengan menusuk tepat di perutnya. Anjay, gak ngerti lagi nih gue sama film ini. Nano yang terjatuh hanya senyum sinis melihat itu. Haha, kayaknya si Nano benar-benar nyesal udah simpati sama manusia satu ini. Ibuan malah terus menusuk-nusuk perut Nano sambil berkata, "Kenapa kau harus ikut campur? Maafkan aku," ungkap Ibuan. Sambil menangis, Ibuan tak henti-hentinya menusuk perut Nano. Kejahatan umat manusia itu rumit. Bahkan cinta bisa dijadikan alasan untuk melakukan hal-hal egois. Begitulah manusia. Di dalam hati Nano sambil menangis dan Nano pun mati. Kemudian Junko menghampiri ibunya dan menggorok leher ibunya sendiri. Lalu Yuri mencium kening Nano dan mengatakan kalau masa Nano telah berakhir. Yuri berencana memberikan semua orang kekuatan dan membuat mereka saling meminta pertanggungjawaban. Lalu Yuri menyayat tangannya sendiri dan memberikan darahnya kepada Junko. น่าสนุกดีจัง Di akhir film, kita diperlihatkan Yuri dan Junko berpisah dan mengambil jalan yang berbeda. Dan the only one and the only girl kita, Nano, kembali bangkit dan memperhatikan mereka berdua dari atas tower. Dunia dengan kebebasan mutlak. Tempat orang-orang main hakim sendiri. Masihkah dunia membutuhkanku setelah ini? Nano 2021. Dan film pun berakhir.